Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang hubungannya sama elektronik, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang berhubungan misalkan P3K, PPG dan lain sebagainya, tes CPNS, ketenaga listrikan dan lain sebagainya. Pada kali ini kita sampai soal nomor 359 ya. Kadang isinya 2 soal, 1 soal, 9 soal, 3 soal. Jadi begini, ini ada 2 soal, satunya yang bawah ini, kita yang bawah dulu yang enggak begitu banyak berpikir. Diagram pengukuran penilaian daya DC secara tidak langsung yang benar adalah kalau menilai daya P itu sama dengan V kali I. Enggak langsung ya, karena yang diukur V sama I begitu. Nah, kalau yang diukur itu daya langsung, maka alatnya bukan voltmeter sama ampermeter, karena di sini cuma ada voltmeter, ampermeter, voltmeter, ampermeter. Kalau pengen ukur langsung ya pakainya wattmeter gitu, walaupun dalamnya juga sama, ukur tegangan sama arus. Jadi kalau seperti ini kita cek dulu sebenarnya yang mengukur voltmeter sudah benar belum, mengukur ampermeter sudah benar belum. Voltmeter itu akan mengukur tegangan. Tegangan itu biasanya paralel dengan beban. Sedangkan ampermeter itu seri, karena mengukur arus. Kayak kita mengukur laju aliran air itu kan harus berada di dalamnya gitu. Kecuali ya termasuk menggunakan ampermeter yang berupa tang ampere itu. Berarti kalau kayak gini, sekarang gini, karakteristik dari voltmeter, dia adalah hambatannya tinggi ya, dan karakteristik ampermeter dia hambatannya rendah banget, sehingga kalau di seri kerangkaian diharapkan tidak memberikan efek kerangkaian. Jadi kalau nanti sampai ampermeter itu dijadiin paralel, maka dia secara ideal dianggap hubung singkat, dan itu salah. Sebagai contoh gini ya, ini sama aja hambatannya idealnya 0 atau kecil sekali, sehingga ini jadi nggak kehitung, jadi sudah jelas salah. Ini ampermeter paralel juga salah, ampermeter paralel juga salah, ini paralel juga salah. Siapa yang paling benar adalah ini ya, itu karena ampermeternya di seri ke beban. Kalau ini sebagai beban kan, ini bebannya tinggi banget. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau tegangan itu harus kan hambatannya besar banget, kalau dipasang secara seri gini ya jelas salah. Ini salah juga. Nah, ini benar, tapi harusnya yang salah ini salah juga. Yang paling tepat ini. Berikutnya, gambar rangkaian ladder di samping adalah rangkaian untuk pengendali motor. Nah, kita nggak tahu ini cara kerjanya, harus kita absen dulu ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu ini loh, ini tuh kontaknya di mana. Coil toh, ini coil gitu ya, ini juga coil juga. Output, coil output. Nah, kalau 00 ini ditekan, maka selama yang ini enggak nyala, ini kan ke sini ya kan, ini ke sini, berarti ini menjaga agar dua-duanya enggak nyala bareng. Kenapa? Karena ini ada NC nya, normally closed nih. Jadi kalau ini nyala malah ini akan putus, berarti enggak mungkin nyala bareng. Ketika ini ditekan, maka ini akan nyala. Nah, sedangkan yang ini penguncinya nggak tahu pengunci yang mana itu, mungkin kurang angka 1 lagi ya nih, 0 gini sama 1 ya. Kalau itu mungkin akan mengunci ke sini bisa. Nah, kemudian ini ada overload switchnya, jadi kalau terjadi overload maka dia akan menyala di sini dan menyalakan lampu gitu, trip. Tapi 102 nya itu enggak ada, mungkin ini apa ya, ini yang nulis angka mungkin enggak gitu
mungkin ini 01 002 sama seperti ini 01 002. Jadi ketika ada overload maka ini akan memutus ini sama ini, begitu. Enggak juga. Oh bukan, maaf. Ini tombol off ini. Tombol off. Yang overload yang ini 003. Overload yang NC, maaf. Seperti itu. Yang ini overload NO itu sebagai mungkin ini menyalakan lampu gitu loh, menyalakan lampu. Gitu. Nah, jadi diulangi ya. Ini mungkin menyalakan kontaktor, tapi yang ini kok nggak ikut kunci sini gitu loh. Mungkin ini 001 ya, ini 000, mungkin seperti itu. Terus kemudian ini ada overloadnya, yang nanti overload ketika menyala akan memutus rangkaian ya. Kemudian overload yang ini kan ada kontak NO nya menyalakan lampu alarm, lampu terjadi gangguan atau failure. Kemudian yang ini adalah tombol off ya, jadi tombol off nya jadi 1. Ini yang ini menyalakan mungkin ini menyalakan 1, ini menyalakan satunya, jadi mungkin ini forward, ini reverse gitu, dan sudah, mungkin seperti itu dilengkapi. Nah, kalau ini bintang segitiga ini salah, karena biasanya bintang segitiga ada 3 kontaktor ya. Mungkin yang pertama nanti menyala ini kontaktor 1 dan kontaktor 2, yang berikutnya nanti kontaktor 1 dan kontaktor 3, mungkin seperti itu, atau mungkin sebaliknya begitu. Biasanya ada 3 kontaktor, jadi ini salah. RF ini adalah reverse forward, kalau ini juga reverse forward. Dari beberapa tempat dilengkapi dengan lampu trip, ini salah juga. Beberapa tempat tuh ini bukan saklarnya yang banyak, tetapi satu saklar mengendalikan satu coil, begitu. Berurutan dilengkapi lampu trip. Berurutan juga enggak, ini lebih cenderung bergantian. Kalau berurutan ini menyala, ini menyala lagi gitu. Berurutan salah juga ya. Ada 2 ini reverse forward, karena dua-duanya nggak boleh nyala bareng, maka saling memutus di sini sama di sini dengan lampu trip atau dilengkapi lampu trip. Kalau otomatis ini salah, karena otomatis ini biasanya kata-kata otomatis identik dengan yang namanya timer. Jadi yang paling tepat adalah A ya, reverse forward dilengkapi dengan lampu trip, ini lampunya. Begitu, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada soal bisa kirim ke sini atau ke sini, semoga kita bahas bersama. Terus kemudian silahkan share ya, semoga bermanfaat. Kami berharap bermanfaat, dan ketika Bapak Ibu semuanya nge-share, teman-teman nge-share bermanfaat ke yang lain, insya Allah lebih banyak manfaatnya. Mau subscribe silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Dislike silahkan, like juga silahkan, nyalain lonceng juga silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting tetap belajar demi Indonesia maju dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.